pentingnya materi kuliah tumor-tumor THT kepala dan leher untuk kali ini karena banyak kasus-kasus yang mirip atau sama kalau kita lihat gejala-gejala primernya pada tumor-tumor THT kepala leher, sehingga penting sebagai dokter umum kita lebih dulu mengetahui diagnosis dan kita lebih aware sebagai dokter umum untuk kita mengetahui diagnosisnya, dan kita akan merujuk ke vaskes berikutnya sebagai dokter umum. Tumor-tumor telinga, hidung, tenggorok, kepala leher, kita mulai dulu dari karsinoma nasofaring. Kenapa kita mulai dari karsinoma nasofaring? Karena karsinoma nasofaring merupakan tumor yang terbanyak dari tumor-tumor ganas THT. Dia merupakan urutan keempat dari semua tumor-tumor ganas. Secara epidemiologi, karsinoma nasofaring ini banyak terdapat di Cina Selatan, tepatnya di Guangdong dan Guangxi. Kurang lebih ada 38,84 penduduk per 100.000 penduduk. Kemudian dia juga banyak terdapat di Asia Tenggara, khususnya pada ras Mongoloid. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu di Makassar ini ada 2,8 berbanding 1. Secara insiden umur itu banyak terdapat pada usia 30 sampai 50 tahun, ada kurang lebih 44%. Kemudian etiologinya itu ada multifaktorial. Urutan paling pertama secara genetik. Kemungkinan kalau orang tua menderita karsinoma nasofaring, ada kemungkinan anaknya juga ikut menderita karsinoma nasofaring. Kemudian yang kedua adalah virus. Yang paling memegang peranan penting di sini adalah Epstein-Barr virus. Kurang lebih ada lebih dari 90% populasi dunia terdapat Epstein-Barr virus. Kemudian yang terakhir adalah environment. Environment ini banyak pada formaldehid, asap-asap, kayu bakar maupun bahan-bahan pengawet. Secara histopatologi menurut klasifikasi WHO kita bagi atas 3 tipe. Tipe pertama itu adalah keratinizing squamous cell carcinoma, SCC yang berkeratinisasi. Kemudian yang kedua adalah non-keratinizing squamous cell carcinoma, tidak berkeratinisasi. Kemudian yang ketiga adalah undifferentiated carcinoma. Stadium tumor. Di sini stadium tumor kita bagi atas TNM. Untuk T itu adalah menentukan letak tumor. Pada T1 itu tumor terbatas hanya pada nasofaring. T2 kita bagi lagi atas T2A dan T2B. T2A itu dia meluas ke orofaring, kafum nasi, sedangkan T2B dia sampai ke parafaring. Kalau T3 itu invasi ke tulang dan ke sinus paranasalis. Kemudian T4 itu sudah meluas ke intrakranial. Sedangkan pada M itu adalah metastasis pada kelenjar limfe. Kalau N0 itu tidak ada metastasis pada kelenjar limfe. N1 unilateral, dia ukurannya kurang atau sama 6 cm di atas supraklavikula. Kemudian N2 itu bilateral, kurang atau sama 6 cm di atas supraklavikula. Sedangkan N3 itu adalah diameternya lebih dari 6 cm. N3B itu pembesaran kelenjar pada supraklavikula. M itu adalah metastasis. Kalau M0 tidak ada metastasis, sedangkan M1 itu ada metastasis jauh. Kita lihat di sini stadium-stadiumnya. Kalau stadium 1 hanya T1 N0 M0, kemudian stadium 2A itu T2A N0 M0, 2B itu T1 N1 M0, T2A N1 M0, T2B N1 M0. Kalau stadium 3 itu T1, T2A atau T2B, sedangkan N2-nya N2 dan M0. T3, N2 dan M0. Stadium 4 dan stadium 4A dan 4B itu kita bisa lihat di sini pada slide. Pada T4 itu N-nya N1, N0 sampai N3, sedangkan M-nya M0. Kalau T4B itu NIT, NIM dan M1. Kalau gejala klinisnya di sini lokasi pertumbuhannya itu pada suatu daerah yang disebut fossa Rosenmuller. Sedangkan stadium dininya ini tidak khas. Karena itu diagnosis dini itu sulit kita lakukan
karena nasofaringnya tersembunyi sehingga pemeriksaannya sulit. Karena itu tumornya sering disebut creeping tumor. Karena semua gejala-gejalanya itu tergantung dari letak tumor. Kalau ada metastasis jauh itu biasanya ke hepar, ke paru, dan ke tulang. Di sini kita lihat gejala dini. Gejala dini terutama pada telinga. Telinga itu biasanya tinnitus atau mendengung. Kemudian terasa penuh pada hanya satu sisi saja tanpa disertai dengan rasa sakit, bahkan bisa sampai pendengaran berkurang. Kalau pada hidung itu biasanya mimisan disertai juga dengan ingus yang bercampur darah atau bloodstained rhinorrhea. Kemudian hidung bisa tersumbat terus-menerus, bahkan bisa sampai pilek menahun. Makanya jangan anggap enteng pilek menahun karena bisa kecenderungan ke arah suatu karsinoma nasofaring. Sedangkan gejala lanjutan ini kita bisa lihat di daerah leher, di mata, dan di kepala. Kalau pada leher itu terdapat tumor koli lateral pada nodus jugularis profunda superior, di sebelah bawah belakang dari musculus sternocleidomastoideus. Kemudian di mata bisa strabismus, diplopia, bahkan ptosis. Di bagian kepala itu bisa terjadi sefalgia yang bisa progresif. Diagnosisnya itu tergantung dari gejala klinis. Kalau ada 2 gejala kita curiga suatu karsinoma nasofaring. Sedangkan kalau ada 3 gejala secara klinis itu bisa dipastikan suatu karsinoma nasofaring. Kita lakukan juga nasofaringoskopi, kemudian kita bisa lihat dari peningkatan titer viral capsid antigen. Tetapi yang paling penting sebenarnya diagnosis pasti itu adalah biopsi nasofaring. Kemudian terapinya, pengobatan utama yang masih memegang peranan penting di sini adalah radioterapi. Pada stadium 1 dan 2 lebih bagus kita lakukan memang radioterapi, biasanya berkisar sampai 6000 centigrade. Kemudian kita lakukan kemoterapi adjuvan atau kemoradioterapi konkomitan pada stadium 3 dan 4, biasanya lebih bagus dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah diseksi leher. Prognosisnya pada karsinoma nasofaring, kalau pada 5-year survival rate itu bagus pada stadium awal itu bisa sampai 76,9% bisa sembuh. Pada pencegahan ini di sini kita bisa lihat bahwa kita ciptakan lingkungan hidup yang sehat, lingkungan kerja yang sehat, dan menghindari polusi udara. Kemudian yang kedua, kita kurangi makan makanan yang diawetkan atau menggunakan zat pengawet. Yang ketiga adalah mengubah gaya hidup dan berpikir positif serta berolahraga dan cukup istirahat. Nah, kita lanjut di angiofibroma nasofaring. Biasa juga disebut dengan angiofibroma nasofaring juvenile. Ini merupakan suatu tumor jinak. Memang jarang didapatkan, tetapi biasanya mendapat perhatian karena gambaran klinisnya ganas. Dia mudah berdarah. Karena itu biasanya etiologinya kurang diketahui. Diduga biasanya disebabkan karena faktor hormonal akibat gangguan ketidakseimbangan hormon estrogen dan androgen. Insidensinya itu biasanya banyak terdapat pada anak-anak atau dewasa muda, berkisar umur 10 sampai 25 tahun. Pria dan wanita biasanya perbandingannya sangat jauh, 10 berbanding 1. Di sini histopatologisnya itu terdiri dari 2, yaitu angioma dan fibroma. Dia banyak menimbulkan perdarahan karena dia ada sifat angiomanya, pembuluh darah, terdiri dari tunika intima tanpa muskularis. Sedangkan fibromanya ini dia soliter atau multiple. Gejalanya itu adalah epistaksis yang sangat banyak dan sukar dihentikan sehingga bisa terjadi anemia. Kadang-kadang bisa obstruksi nasi dan kemudian muncul istilah frog face. Frog face itu adalah perluasan ke arah wajah sehingga di daerah sinus itu tampak menonjol sehingga menyerupai muka kodok. Pemeriksaan kita lakukan di sini rinoskopi anterior, posterior, kemudian CT scan, dan yang paling penting itu kita lakukan angiografi. Sebaiknya kita tidak melakukan biopsi karena sifatnya yang mudah berdarah.
Terapinya yang pertama itu adalah operasi. Operasi bisa dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu dengan transpalatal dan renotomi lateral. Kemudian yang kedua adalah radioterapi, dan yang ketiga adalah hormonal. Prognosis umumnya baik. Sekian dulu video kali ini, sampai kita jumpa di materi berikutnya. Selamat belajar.